saya tanya, karena alasan polisi mengatakan kasus ini sebenarnya tidak pernah kedua karena polisi. Tetapi karena saksi ahli telah memberikan penjelasannya, maka ini memenuhi prinsip kebenaran agama. Saya mau sampaikan di sini, laporan itu Oktober 2010 dan Pak Yopi sebagai saksi ahli 15 Agustus 2011. Artinya ada setahun lebih. Menurut saksi ahli, kira-kira apa yang dijelaskan sehingga membuat ini menjadi penodaan agama? Bisa jelaskan? Pak, kalau itu tanyanya ke polisi Tidak tahu. Dengan adanya pertanyaan dari penuntut umum bahwa ini adalah jalan lain, kira-kira argumentasinya sehingga itu membuat anak-anak jadi membangkang itu sepanjang apa? Saya lihat ini kan sebuah yang tidak didasari oleh sesuatu yang atau didasari oleh sesuatu yang ada pada pribadinya setelah saya tahu. Karena tidak mungkin yang saya bilang ada sebuah pernyataan tiba-tiba muncul kalau tidak ada masalah di dalam. Karena tidak mungkin seorang anak itu datang kepada orang tua atau misalnya sebuah pengajaran muncul tiba-tiba kalau tidak ada punya latar belakang, pasti ada latar belakang. Jadi itu tidak muncul tiba-tiba. Nah, pertanyaan saya, ada apa yang sampai kok karena tidak mengakui orang tuanya? Itu aneh, karena itu sosiologi masyarakat kita itu melawan. Kan gitu, secara sosiologi masyarakat. Dan saya rasa itu secara masuk kebenaran juga itu melawan sekali. Kalau misalnya seorang anak melawan terhadap orang tua, itu persoalannya itu persoalan tanah agama. Kan nggak mungkin kalau nggak ada tema, nggak mungkin. Karena tiba-tiba misalnya ini, apalagi kan ada, harusnya lebih baik, tapi kan kenyataannya tidak, malah lebih ekstrim. Kan berarti ada yang salah. Kalau nggak ada yang ekstrim, Kalau saudara ahli bilang ada latar belakang, latar belakang ini menjadi menyebabkan begitu. Sebentar ya, jadi sebentar kami potong dulu karena waktu sholat kemudian bersolat kita hormati 15 menit. Stop dulu. Sebagai masukan kalau yang majelis hakim tidak keberatan karena ini juga nanti akan diperdengarkan secara tulis, jadi kita dapat masukan dari pengawal yang ditutup di sana jam 5 di rutan. Sedangkan nanti kita masih lanjut hari Kamis. Bagaimana nanti kalau kita lanjutkan hari Kamis? Karena masih banyak lagi yang akan kita lanjutkan. Karena peranan tadi sudah memberikan. Jadi kemarin jam 6, sekarang berubah lagi. Tidak apa-apa, artinya itu lagi ya. Jelas aja. Supaya kayak kita tahu. Iya. Jadi saya ingatkan, kalau saksi ahli itu hendak apa tentang yang perlu diterangkan, dia kasih sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Jadi tahu ya apa yang mau diterangkannya. Bapak juga nanti gitu, supaya kita tidak kelamaan. Kalau IT barang bukti ibu, bawa ahli IT ibu. Kalau enggak, kami sekarang ada hakim ad hoc, kami panggil dari luar. Nah itu supaya yang nggak jadi sidangnya yang bodoh gitu. Lain kali, tahu dia apa yang mau diterangkannya, apa yang hendak diterangkan di sini, supaya jangan orang lalu di persidangan. Dan kalau boleh kita tepat waktu, semua kita tepat waktu, jangan kayak tadi lagi. Jadi kami sebenarnya memimpin sidang ini sedikit, kami sudah berusaha, tapi kami yakin begitu kami mengambil keputusan, pasti akan akhirnya enak. Padahal kita sebenarnya janji jam 9 dan jam 9. Jadi marilah ya pagi. Kalau masih ada saksi ibu, ada berapa lagi? Terus sebenarnya kami sudah bantu-bantu kita hari ini sudah selesai.
untuk ibu. Itu janji dari persidangan. Kita tinggal Pak Jokowi sama saksi masing-masing. Dia ahli pidana apa perdata? Pidana. Jadi supaya jelas. Kalau begitu berapa lagi? Tinggal 2. Berarti di sini berapa saksi ahli Bapak untuk meringankan? Ada 5 orang dari kita, tetapi termasuk kami mau konfirmasi ulang permintaan kami pada sidang yang lampau. Kalau kami minta dihadirkan pelapor kepada MP yang disebut diterangkan oleh Sekum itu, dan juga berdasarkan keterangan itu mantan ketua umum juga ada yang melapor masyarakat. Yang kedua, kami juga minta penyidik dihadirkan sebagai saksi. Tapi harus kita sepakati bersama, ini tanggal 10 habis tahanan. Jadi makanya kan dari awal sebenarnya tahanannya ada sama ibu ada di sini, bahwa itulah pedoman kita untuk bersidang. Namun kita nggak berpedoman lagi. Kami tanggapi tentang kehadiran yang sudah berdata saksi sebelumnya. Bagi kami kepentingan penuntutan sudah cukup. Adapun nanti kepentingan pengacara silakan. Kalau begini bukan kepentingan Kami membela Ibu baca kembali buka. Juga mengatakan semua saksi itu harus tetap hadir sebelum putusan, kecuali dia izinkan majelis. Jelas di sini. Tapi kalau kita mau bersuara lagi dia masuk pembuat undang-undang kenapa? Supaya kalau perlu ditanya tidak susah lagi. Itu masuknya. Jadi bukan kepentingan penuntutan. dan kami Pak selama ini memanggil juga, nanti kami buktikan surat-surat. Setelah berkas kami panggil juga, tetapi masalah bisa tidak datangnya itu di luar kemampuan kami. Di luar kemampuan ibu ya, dipaksakan. Ya. Jadi kita begini, ya jam 9 paling lambat kita sidang untuk hari Kamis. 2 ke ibu, format di situ mana yang betul, ya bisa duduk exit dulu ibu di save tempat lain poin-poin yang nggak diputar supaya ibu nggak susah. Nah, exit dulu, dikopikan ke file lain mana yang perlu diputar sehingga kita nggak kelabakan, ya. Jadi nggak susah bu. Jadi memang sekarang ini kan begini bu ya, kalau IT-nya bawa ahlinya gitu. Supaya kita nggak seperti ini dan banyak kekosongan. Kasihan saksi-saksi. Jadi bapak ini dihadirkan lagi. Jadi bapak sudah dengar pak, karena kemarin itu jam 6, tadinya kita prediksi jam 8, boleh kemudian ada permintaan jam 6, ada lagi hari ini kita terima, kita tak aja jam 5. Jadi dengan ini kami beritahukan kepada bapak hadir lagi pada hari Kamis. Bapak ini kita periksa, kalau saksi yang lain, baru saksi bapak. Mengenai permohonan Permohonan bapak itu yang maksudnya saksi wakil sekjen, mantan wakil sekjen yang masih tangguh. ya. Yang kedua, yang mengadu kepada mantan ketua umum. Yang kemudian juga tim majelis di MP itu, karena sekretaris mantan mengatakan bahwa keputusan itu tidak sendiri, itu tim. Kemudian juga polisi, penyidik, karena ada sangat hal yang sangat kontroversial di sini. Laporan pelapor adalah mengenai anaknya, tetapi kasus ini menjadi kasus Nah, jadi kita perinci apa yang bapak mohon. Pertama, penyidik mohon dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini. Yang kedua, anggota majelis MPGBT juga dihadirkan sebagai saksi. MPP. Kemudian sekretaris umum mantan juga perlu dihadirkan kedua. Hadir lagi. Kemudian baru nanti saksi dari kami yang meringankan. Baik, saudara penuntut umum, itu permohonannya apa tanggapan ibu? Terhadap permohonan penasihat hukum untuk pemanggilan daripada saksi dari pusat GBT kami akan lakukan. Namun datang tidaknya di luar kemampuan kami. Terhadap penyidik tidak ada saksi, tidak ada di dalam kesaksian di sini. Dan kami dalam pembuktian kami di dalam berkas tidak ada saksi ya. Dan pembuktian kami dalam penuntutan sudah cukup. Maka karena di luar berkas kami tidak punya kewajiban untuk menghadirkan ini. Penyidik Penyidik Polda.